Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Dwi Putra Teguh, dengan NIM 13 dan teman saya yaitu Kaya Simon Alvaro dengan NIM 1319025. Teman saya akan menjelaskan tentang simulasi jaringan chatting messaging. Silakan Kaya Simon. Untuk konfigurasinya sendiri, ini kan terdiri dari beberapa PC dan beberapa alat-alat lainnya. Kemudian kita memulai dari PC yang ada, yaitu dari PC 0. Kita masuk ke desktop, pilih ke IP configuration. Kemudian kita inputkan IP address-nya, yaitu 192.168.10.2 untuk PC 0 itu sendiri. Kemudian kita berlanjut ke PC berikutnya, PC 1, yang dimana kita pilih IP configuration lagi di desktop dengan IP address 192.168.10.3. Dan default gateway-nya sama seperti PC 0, 192.168.10.1. Untuk default gateway itu untuk satu subnet yang sama, isinya pasti sama. Kemudian kita lanjut lagi ke PC 2, yaitu kita isikan lagi IP address-nya 192.168.10.4. Default gateway-nya sama, 192.168.10.1. Lanjut kita ke PC ketiga dengan IP address-nya 192.168.10.5 dengan default gateway-nya 192.168.10.1. Karena semua yang ada di subnet sebelah pojok kiri ini sudah tuntas, kita lanjut ke subnet yang berikutnya. Di bagian yang cabangnya switch 1. Kita masuk ke PC 4. Untuk PC 4, IP address-nya ini untuk IP configuration-nya yaitu 198.197.20.2. Default gateway-nya 198.197.20.1. Kenapa beda sama yang sebelumnya? Karena ini sudah masuk ke jaringan yang berbeda, karena switch-nya sendiri sudah berbeda. Tapi untuk yang lainnya dalam satu switch yang sama, default gateway-nya pasti akan sama. Kemudian kita lanjut ke PC 5. IP configuration-nya sendiri 198.197.20.3. Dengan default gateway-nya 198.197.20.1. Kemudian lanjut lagi kita ke PC ke-6 dengan IP address 198.197.20.4 dengan default gateway masih sama 198.197.20.1. Kemudian yang terakhir untuk PC sendiri dengan IP address di IP configuration sendiri yaitu 198.197.20.5 dengan default gateway-nya sendiri 198.197.20.1. Kemudian untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dwi Putra Teguh sendiri. Oke.
Uh, Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang routernya dan switch-nya. Di sini saya untuk menyambungkan router gedung A dan router B, saya memakai connection yang serial DTE. Lalu disambungkan, misalkan contoh disambungkan, itu akan masuk ke serial. Dan kalau sudah, dia akan sambung ke sini, bagian serial. Lalu untuk memakai connection antara router dan switch, saya memakai copper straight rope. Dan saya di bagian config, untuk bagian serial, saya mengisikan IP address-nya 40.20.20.1. Saya tidak lupa untuk menyalakan on di bagian port status. Saya mengisikan 4.800 untuk menyambungkan antara router gedung A dan gedung B. Lalu untuk saya PC memakai connection copper straight stroke. Lalu untuk gedung B, untuk bagian config, untuk serial 1.0 itu saya mengisikan IP address-nya 40.20.20.2. Ini berbeda dengan router gedung A yang di belakangnya diisi titik 1. Kita hanya perlu menggantikan belakangnya saja untuk membedakan antara router A gedung A dan router gedung B. Dan tidak lupa saya menyalakan tombol on di bagian port status. Lalu saya menyambungkan router gedung B dengan access point. Saya access point-nya memilih di wireless device, lalu saya memilih bagian generic atau access point PT. Lalu untuk menyambungkannya, saya memakai connection copper crossover. Sebagai contoh, saya memasukkan di bagian sini ada flash internet. Saya sudah memakainya, lalu dia menyambungkan ke sini, ke dalam sini. No available karena saya sudah memakainya. Lalu untuk menyambungkan access point ini ke laptop dan ke PDA PT sebelumnya, untuk memilih media ini, yaitu saya memilih bagian end device dan saya memilih smart device. Ya, sini ada PDA PT. Lalu untuk menyalakannya adalah di sini di bagian laptop. Sebenarnya saya sudah memasangnya, cuma saya ini mematikan. Ini bisa dipindah ke sini, lalu ini masukin ke sini. Lalu tombolnya akan dinyalakan, maka akan tersambung dengan seperti ini. Nah, lalu kalau ini, ketika saya memasukkan semua device di dekatnya, maka akan langsung tersambung dengan sendirinya, tanpa kita harus menyetingnya. Lalu, di bagian laptop, di bagian config, saya sudah mengisi IP address-nya segini. IP address
dengan 200.199.30.2. Lalu sebenarnya dengan otomatis, lalu kita close saja. Lalu di bagian PDA kita sudah isi IP address-nya 200.199.30.3. Lalu di bagian subnet max-nya 255.255.25.0. Lalu untuk membuktikannya adalah saya memasukkan pesan antara PC 0 dan PC 3. Dan itu akan successful. Saya akan menambahkan pesan ke PC 0. PC 0. Itu masih incomplete dan fail. Dan ada beberapa yang tidak berhasil karena memang mungkin tidak bisa untuk berbagi pesan antara PC 0 yang switch-nya itu 0 dengan switch yang berbeda. Ternyata fail juga, berarti switch tidak bisa menyeberang ke gedung A. Berarti PC 0 ke switch. Yang menyeberang dari PC 1 ternyata bisa successful tadi dari PC 7 ke gedung B ternyata berhasil. Lalu kita coba semua untuk memastikan apakah semua bisa sukses atau ada yang enggak. Ternyata ke laptop ke router B itu ternyata berhasil. Lalu kita coba ke PDA, ternyata juga berhasil. Dan juga berhasil. Ternyata tidak bisa. Oke, untuk membuktikannya adalah saya menyalakan di bagian sini. Lalu saya akan nge-play-nya atau capture, lalu dia akan otomatis saya akan berjalan. Dan ini masih lagi in progress. Kita hanya menunggu untuk menjadi successful, dan jika itu tidak successful akan ada tanda X atau fail. Ini sudah berhasil. Posisi 7 ke gedung B sudah berhasil. Kita hanya menunggu sisanya apakah berhasil atau masih in progress. Nah, atau mau ke gedung B ternyata berhasil. Dan kita akan menunggu PDA ke gedung B. Oke, sukses juga. Berarti pesan ini sudah tersampaikan ke smart device, yaitu ke camping messaging yang berada di HP maupun di laptop. Berarti sudah berhasil simulasi jaringan camping messaging kelompok kami. Lalu saya memastikan nah itu tidak berjalan. Oke, ini sudah successful semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika presentasi kami kurang memuaskan, kurang lengkap, dan
sebagainya. Saya tutup dengan nama saya Kali Simon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.